Yang baru itu makhluk maksudnya. Jadi mustahil Allah sama dengan makhluknya, mustahil. Tidak akan sama antara pencipta dan yang diciptakan. Nggak bakalan sama. Jadi wajib Allah itu mukhalafah, beda dengan makhluknya. Mukhalafah bahasa Arab yang menunjukkan lil musyarakah. Maka artinya Allah beda dengan makhluk. Makhluk pun beda dengan Allah. Nah gitu ya. Makna musyarakah itu ya. Allah beda dengan makhluk. Makhluk juga beda dengan Allah. Titik perbedaan antara Allah dengan makhluk tidak bisa ditafsil. Perbedaannya nggak bisa dirinci. Sebab Allah sebagai pencipta, makhluk yang diciptakan. Jadi nggak bisa dirinci, pokoknya udah beda aja gitu ya. Nggak bisa dirinci bedanya seperti apa gitu. Karena secara logika yang diciptakan dengan yang menciptakan mau bagaimanapun nggak bakal bisa sama gitu. Mau digimanain juga gitu. Meja sama yang bikin meja mau digimanain juga nggak bisa sama gitu ya. Pasti beda. Jadi nggak bisa dirinci. Kalaupun ada sebutan yang sama, seperti Allah melihat, kita pun melihat. Allah mendengar, kita pun mendengar. Sebutannya sama ya. Allah melihat, saya juga melihat. Sebutannya sama ya. Tapi hakikatnya mah beda sekali gitu ya. Penglihatan Allah dengan penglihatan kita beda sekali ya. Walaupun sebutannya mah sama. Karena sifat di makhluk sangat penuh dengan makulat. Sedangkan Allah mah kan nggak kekenaan makulat ya. Untuk sekedar menolak waham, sangka salah, maka ulama usuluddin menonjolkan 10 perbedaan. Apa saja sih yang paling menonjol perbedaan antara Allah dengan makhluknya? Nah, di sini oleh ulama tauhid dijelaskan 10 perbedaan yang sangat menonjol. 1, di Allah tidak ada makulat. Karena Allah bukan jirim dan aron. Ya. Kalau di makhluk makan makulat semua ya. 2, Allah tidak bisa diperkirakan, nggak bisa dibayang-bayang Allah ya. Kayak gimana Allah ya? Begini kali ini ya, begini kali ya. Nah, nggak bisa digituin ya Allah ya. Nggak bisa dibayang-bayang. 3, Allah tidak menerima pembagian. Ahad, tunggal, mutlak. Nggak bisa dibagi. 4, Allah tidak berdiam dan tidak didiami jirim. Sendiri aja udah ya, zat Allah. Allah bukan arod yang diam di johar. Jelas ya. Allah tidak diliputi angkasa luar, atmosfer dan benda lain. Allah tidak terikat makulat aina yang 10. Allah tidak diliputi atau terkurung langit dan bumi. Allah tidak terkurung oleh zaman. Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol antara Allah dengan kita. Dengan data perbedaan di atas, maka timbullah sarana atau tempat untuk hawadis, yaitu berada pada setiap barang maujud. Dan sarana mungkin, yaitu perkara yang sama antara ada dan tidak adanya. Itu pun didahului dengan tidak ada. Jadi dengan jelasnya perbedaan yang 10 tadi, maka buat kita ya makhluk banyak sarana, banyak tempat akhirnya buat kita ya. Kalau Allah mah tidak semua yang 10 tadi itu ya. Nah, kalau buat kita mah itu tempat kita akhirnya.
Kemudian barang mungkin, yang disebut barang mungkin nih, ada 3 yang dimaksud barang mungkin ya. 1, ketidakadaannya sesuatu sebelum ada, sebut barang mungkin tuh ya. 2, adanya sesuatu setelah tidak ada. 3, ketidakadaannya sesuatu setelah ada. Perhatiin, barang mungkin ya, kita ya, makhluk ya. Jadi kita disebut barang mungkin itu, kita itu pasti memenuhi 3 kriteria, gitu ya. Kita yang disebut barang mungkin itu pasti memenuhi 3 kriteria. 1, ketidakadaannya sesuatu sebelum ada. Berarti dulunya kita kagak ada, gitu ya. Barang mungkin teh dulunya kagak ada. 2, adanya sesuatu setelah tidak ada. Dulu kita kagak ada, kemudian ada, tapi adanya setelah tidak ada. Kan itu ya. Yang 3, ketidakadaannya sesuatu setelah ada. Nanti kita kagak ada lagi, gitu ya. Enggak adanya setelah ada, gitu ya. Nah, itu 3 kriteria itu pasti melekat kepada sesuatu yang disebut mumkinul wujud, gitu ya. Dengan adanya sarana hawadis dan mungkin, maka materi muhalafatul hawadis artinya Allah itu beda dengan seluruh yang baru yang sudah ada di luar Allah. Allah itu beda dengan yang mungkin, termasuk makhluk yang belum ada. Sebab kalau demikian tidak bisa dikatakan berbeda dan tidak bisa dikatakan tidak ada titik sama. Sedangkan tujuan dari muhalafah itu adalah meniadakan titik persamaan di Allah dan mengadakan titik beda dengan makhluknya. Intinya kalimat muhalafatul hawadisi itu Allah itu yakin bedanya, pasti bedanya dengan semua makhluk, semua yang baru, semua yang selain Allah, gitu ya, pasti beda. Termasuk barang mungkin, nggak bakal ada yang sama dengan Allah, gitu ya. Barang mungkin itu apa? Yang belum ada juga disebutkan barang mungkin ya. Jadi yang udah ada beda dengan Allah, yang belum ada juga pasti beda dengan Allah, gitu. Jadi udah nggak ada persamaannya aja. Menghilangkan titik persamaan, nggak ada. Dan mengadakan titik perbedaan. Yang ada mah beda, gitu ya. Kata kalau mau nyari samanya nggak bisa, nggak ada. Muhalafatul hawadisi, Mang, rongsok. Rongsok panggil, kasih itu tuh. Ada aqua, kasih itu. Aqua etata bawa. Ya, udah biarin yuk. Muhalafatul hawadisi merupakan bentuk kalimat yang isbat, artinya menetapkan, dan bukan salab, mencabut. Akan tetapi yang dimaksud adalah salabiyah, pencabutan, yaitu tidak ada titik sama antara Allah dan makhluk. Muhalafah ini kan termasuk sifat salabiyah ya. Padahal mah muhalafah itu adalah bentuk kalimat isbat. Secara kalimatnya mah ya, isbat itu menetapkan. Tapi sebetulnya muhalafah ini termasuknya sifat salabiyah. Bukan isbat, gitu ya. Tapi secara kalimat mah termasuknya kalimat isbat. Menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan perbedaan antara Allah dengan makhluk. Karena masuk salabiyah, maka tetap dimaknainya mah dengan salabiyah. Muhalafah itu tadi artinya apa? Allah beda dengan makhluk. Kan itu ya, beda dengan yang baru ya, artinya. Tapi kalau salabiyahnya gimana? Tidak ada ya, makanya tidak ada kalau salabiyah mah ya. Tidak ada yang sama dengan Allah, gitu ya. Tidak ada yang sama dengan Allah, gitu. Mana salabiyahnya mah ya, makanya tidak ada. Gitu ya. Secara lafaz mah muhalafatu te kalimat isbat ya. Tetapi muhalafah ini tetap masuknya mah kepada sifat salabiyah, gitu.
Itu berdasarkan firman Allah surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-hawadis merupakan suatu kalimat jama' yang menunjukkan kepada banyak. Maka Allah muholafah dengan yang banyak sampai kepada bagian yang sekecil apapun dari hawadis. Karena di sana ada alif lam yang menunjukkan kepada istighraqil afrodil jinsi, yang menghilangkan seluruh bagian dari hawadis dari mulai perincian satu persatu. Jadi makainya kalimat al-hawadisi, artinya Allah itu beda dengan semua kalimat jama' ya. Bahkan pakai alif lam lil istighraq. Jadi udah habis. Dari mulai yang terkecil sampai yang gede, yang namanya makhluk nggak bakal ada yang sama dengan Allah gitu. Kalimat al-hawadis. Di dalam hawadis ada jenis-jenis tertentu. Jenis ini apa? Hawadis ya. Barang baru. Nah, yang disebut hawadis teh ada jenis-jenisnya. Satu disebutnya jenis latif. Sebuah jenis ali yang mempunyai beberapa jenis di bawahnya. Jenis latif mati ya. Ntar di bawah ada. Kedua jenis mahsusat yang terdiri dari hayawanat, hewan, jamadat, benda-benda padat, yang keras, yang padat, nabatat, tumbuh-tumbuhan yang tidak bernyawa, benda cair, ya, tidak hidup dan tidak tumbuh. Ketiga, arodiat. Ini terdiri dari mahsusat, sifat johar, yang dapat ditemukan dengan panca indera seperti susah dan gembira. Jadi yang disebut hawadis ada 3 jenis berarti ya. Kemudian perlu diketahui pula bahwa di dalam jenis hawadis ada yang disebut nau. Ini istilah ya, istilah-istilah lagi nih dalam tauhid. Tapi kalau secara bahasa mah ya, cara ilmu mantek ini berarti ya, istilah-istilah ini ada. Apa nau? Nauun bahasa Arab ya, nun waw ain, nauun ya. Sesuatu kata yang mengandung inti satu, tapi isinya banyak. Nama intinya disebut pasal. Contoh kata manusia, itu intinya satu, yaitu akal, tapi isinya banyak. Nah gitu ya. Jadi ada nau, ada pasal. Ada lagi jenis. Sesuatu yang intinya beda, namun isinya banyak. Nama intinya pasal. Contoh hewan, intinya banyak. Binatang teh kan macam-macam jenisnya kan gitu ya. Pasalnya mah pasal binatang, nah gitu ya. Tapi kalau dibahas binatang, ada kambing, ada ayam, itu disebut apa tuh? Jenis gitu ya. Jadi jenis adanya di bawah pasal gitu. Ada lagi jenis wasat. Sesuatu kata yang mengandung beberapa jenis yang ada di atas dan di bawahnya. Ada lagi jenis. Contoh mahsusat. Intinya dapat ditemukan oleh panca indera dan isinya beberapa jenis hewan, nabatat, jamadat. Jenis wasat mah jenis-jenis misalnya ini hewan, ini tumbuh-tumbuhan. Nah itu disebutnya jenis wasat gitu ya. Jadi dari satu jenis nanti terbagi lagi banyak jenis di bawahnya. Terus ada lagi jenis sapil. Jenis yang paling rendah, yang di bawahnya tidak ada lagi jenis. Jadi sapil mah apa kali ya? Yang paling terkecil, atom kali gitu ya. Benda terkecil, udah nggak bisa dipecah lagi. Nah itu namanya jenis sapil gitu. Atom kali ya. Atau kalau ada lagi di bawah atom yang lebih kecil, jadi udah nggak ada lagi kalau sapilnya. Ada jenis ali, satu kata yang mengandung inti satu dan banyak isinya, dan di atasnya tidak ada jenis lagi, namun bawahnya banyak beberapa jenis, seperti hawadis, isinya banyak, tapi di atas hawadis udah nggak ada lagi gitu ya. Apa di atas hawadis? Jadi semua makhluk ini disebutnya hawadis gitu. Itu mah istilah-istilahnya aja ya. Allah muhalafatul hawadis, tidak ada titik sama dengan hawadis dari mulai kuli dan juz'i, dari yang terkecil sampai yang terbesar lah gitu ya. Pokoknya beda aja, nggak ada satu titik terkecil pun yang bisa menyamai Allah, nggak ada.
Pembersihan yang terkandung di dalam mukhalafah yaitu bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, ruang pas untuk berada, sehingga tercabut makulat kaifa. Pertanyaan seperti apa atau siapa, dan semua bentuk tempat makan. Sebab kalau Allah membutuhkan ruang pas untuk berada, berarti Allah jirim atau johar, dan bentuk hawadis lainnya yang pasti Allah baru, sedangkan mustahil. Yang dihilangkan dari sifat mukhalafah makulatnya ya, makulat kaifa disebutnya. Kaifa itu seperti apa gitu. Jadi nggak bisa ditanya Allah kayak apa ya, nah, gitu ya. Nggak boleh nanya begitu ya. Pokoknya Allah mah beda dengan makhluk aja gitu. Nggak ada satu titik persamaan pun. Nggak usah kayak apa tuh Allah ya. Nah, jangan begitu gitu. Jangan nanya begitu ke Allah, nggak boleh. Namanya makulat gitu ya. Atau misalnya kemarin udah dijelasin ya, nanti kita di surga akan melihat Allah. Terus dibayangin dari sekarang, Allah kayak apa ya? Karena memang ya nikmat tertinggi yang akan Allah berikan kepada para mukminin adalah melihat zat Allah, gitu ya. Surga teh nikmat, bidadari nikmat, isi surga semua nikmat, tapi dibanding kita memandang Allah nggak ada apa-apanya, gitu. Makanya Siti Robi'ah mah ekstrim ya, wali dari kalangan wanita ya. Udah cara berpikirnya udah ekstrim banget ya Siti Robi'ah mah. Ya Rob, kalau aku ibadah cuma karena takut masuk ke neraka, maka masukkan aku paling dulu ke neraka. Atau kalau aku ibadah karena ingin surga, tutup semua pintu surga untukku ya Allah. Tapi kalau aku ibadah karena mengharapkan engkau, maka kata Siti Robi'ah, jangan pernah sekalipun engkau hilang dari hatiku. Nah gitu. Jadi artinya, apa artinya surga neraka? Kan begitu ya. Nggak ada apa-apanya itu malah dibandingkan dengan pemilik surga dan neraka. Terus kita ngapain ibadah pengen masuk surga, menghindar maksiat supaya selamat neraka, mau ngapain? Allahnya dilupakan, maksudnya begitu ya. Mau ngapain? Atau surga katanya enak ya, kalau sama Allah nggak dibikin enak kan bisa aja, kan begitu. Jadi ngapain ngejar-ngejar surganya? Atau mendingan ketemu sama yang punyanya, nah kan begitu. Nah itu yang disebut ikhlas tertinggi gitu ya, lillahi ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan udah nggak pengen apa-apa gitu ya. Jadi murni apa yang kita lakukan itu karena Allah, mengharap ridho Allah, udah gitu aja. Pokoknya asal Allah ridho, senang, udah dia mau selesai gitu. Mau ditaruh di neraka kek, mau ditaruh di surga kek, mau ditaruh di mana terserah gitu. Nggak jadi keinginan, nggak jadi harapan, nggak jadi target buat orang yang udah lillah mah gitu. Yang penting mah Allah senang sama saya gitu. Allah suka sama saya, udah gitu. Allah ridho sama saya. Kalau udah ridho mah terserah, saya mau ditaruh di mana aja nggak ada urusan. Surga neraka nggak ada artinya. Kalau Allah sudah ridho sama kita gitu ya. Buat apa diem di surga kalau Allahnya nggak ridho? Lebih baik diem di neraka tapi Allahnya ridho, kan begitu ya. Malaikat Malik juga bolak-balik ke neraka karena Allah ridho, nggak pernah kepanasan, kan begitu ya. Kenapa itu? Karena Allahnya ridho. Padahal bolak-balik ke neraka ya. Malaikat Malik dari penjagaan neraka. Kali pernah kepanasan, protes apa? Nggak pernah. Kenapa? Enjoy aja malaikat Malik karena dia berada di bawah keridhaan Allah. Gitu. Nabi Ibrahim juga sama ya. Dibakar, boro-boro angus, melepuh dikit juga enggak. Kenapa Nabi Ibrahim seperti itu? Karena Nabi Ibrahim berada di bawah ridho Allah. Udah, aman ya. Kayak kamu, kalau kerja sama bos, sama atasan, karyawan misalnya 10, pegawai ada 10, yang 9, atau begini, logika gampang ya, kalau orang kerja sama bos lah gitu ya, kerja apa aja ya, biasanya
yang diharapkan dari si bos apa? Gaji ya, dikasih gaji ya. Rata-rata begitu. Nah itu pegawai amatiran disebutnya. Jadi orang yang kerja di seseorang mengharapkan gaji itu amatiran, orangnya masih amatiran gitu ya. Ya masih kelas rendah lah orang yang kerja begitu. Yang keren gimana? Yang keren itu orang kerja kepada seseorang, dia udah tidak mengharap gaji, nggak ngapa-ngapain, nggak pengen apa-apa, dia mah yang penting si bos senang sama saya. Kerjaan saya kepake. Nah, udah gitu. Yang bener mah tuh, yang keren mah begitu ya, pegawai teh. Bukan di otaknya teh, aduh bentar lagi gajian nih, aduh kan itu. Kalau nggak kerja nggak gajian nih, itu mah masih amatiran begitu mah. Aduh takut nih nggak sholat nanti dimasukin ke neraka nih. Ayo tahajud 20 rakaat biar masuk surga. Ayo puasa biar nanti masuknya dari pintu puasa itu disebutnya. Pintu surga untuk orang yang berpuasa namanya apa? Aduh lupa. Khusus ada ya? Hah? Ada khusus buat orang-orang yang puasa. Ada nama pintunya tuh di surga apa tuh? Aduh. Kan nanti teh ada pintu-pintunya ya. Pintu ahli sodako, ada pintunya itu teh. Pintu orang yang gugur, yang jihad, pintu orang yang puasa. Astagfirullah, lupa-lupa amat namanya. Ya deh. Kalau lupa teh ribet sih ya. Kalau lupa itu kan orang nggak ingat. Nah itu yang bahaya tuh ya. Orang kalau udah lupa nggak ingat, nah itu udah nggak ada obatnya gitu. Kalau udah lupa teh nggak ingat orang teh. Aduh, padahal sering itu deh ya kalau dipakai kultum kayaknya. Tapi kalau udah lupa kan ribet, nggak ingat soalnya kalau lupa teh. Aduh. Ada di hadisnya gitu ya. udah buntutnya udah kelihatan itu teh namanya tuh buntutnya teh. Cuman kesononya apa itu teh namanya? Pintu orang yang puasa. Nama pintu di surganya ini. Aduh, apa ya lupa aduh. Nah, orang yang beribadah cuman pengen masuk surga, yang ibadah cuman takut ke neraka, itu cemen masih gitu ya. Masih cemen itu orang yang ibadah begitu, kayak tadi gitu ya. Kerjanya rajin, tapi itu nanti supaya gajian. Tiap hari nggak pernah alfa karena takut dipotong gajinya. Itu pegawai-pegawai begitu masih amatiran itu mah ya, masih pemula. Yang keren yang mana? Yang nggak pernah mikirin gaji, yang nggak pernah takut dipecat, tapi dia kerja tujuannya hanya satu, supaya bos seneng sama saya, gitu. Supaya kerja saya kepake, gitu. Supaya kerja saya kepake sama si bos, supaya si bosnya ridho, seneng. Nah itu yang keren mah itu. Yang paling bagus mah pekerja tuh yang modelnya begitu. Udah nggak mikirin gaji dia mah, mau digaji kayak mau kagak gitu. Mau dihukum kayak nggak ada urusan dia mah. Pokoknya saya mah kerja di sini supaya kepake sama si bos senang sama saya. Udah gitu dia mah targetnya. Nah itu orang pekerja yang paling bagus mah yang begitu tuh tujuannya. Kira-kira ya, kalau bos kita, atasan kita senang sama kita, senang ya kita teh kepake. Kira-kira kehidupan kita, nasib kita bakal gimana kira-kira? Kita punya bos, kita kerja di bos, si bos senang banget sama kita ya. Kerja kita punya kepake banget sama si bos gitu ya. Kira-kira kalau kita dalam posisi begitu bakal gimana kita? Bakal mendapat perhatian yang ekstra. Ya. Orang begitu bakal, pegawai yang seperti itu bakal mendapat perhatian yang ekstra. Yang tadi nih, yang tadi kerjanya minta gaji doang ya. Kalau minjem duit, kalau kasbon, belum tentu dikasih. Ya, yang kerja kayak tadi ya, kalau dia mau kasbon, mau minjem duit atau mau izin, belum tentu dikasih. Tapi kalau pekerja yang tadi itu, yang si bosnya memang suka, nggak usah minta, udah dia mah ya.
Karena dia sudah mendapat perhatian yang khusus. Ya. Setiap kerja naik angkot ketinggalan mulu. Karena dia nggak punya motor, nggak punya mobil ya. Setiap kerja naik angkot mulu, ketinggalan mulu, terlambat mulu. Tapi si bos tahu. Tapi kerjanya bagus. Si bos juga senang banget sama dia. Itu orang yang kayak begitu nggak usah minta dibeliin motor, nggak usah. Nggak usah minta dibeliin motor orang kayak begitu mah. Nggak lama gentar, kamu terlambat mulu, udah besok ngambil motor, cash langsung. Nah, biasanya begitu ya. Tapi kalau orang kerja cuma nyari gaji, terlambat mulu, boro-boro ditawarin begitu ya. Kadang dia minta juga, bos, kasbon lah bos, saya pengen ngambil motor nih. Nggak bisa. Karena si bosnya tahu, bisa ngebedain ya. Nah, itu yang disebut tingkat keikhlasan seseorang di dalam beramal. Itu ya. Coba, kira-kira orang banyakan yang kerja nyari gaji apa nyari ridho bos? Kebanyakan. Nah, iya itu ya. Kita jangan begitu udah gitu. Jangan nyari surga takut neraka gitu ya. Tapi gitu ya, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja kan masih sedikit yang mempraktekkan gitu ya. Jarang orang yang kerja supaya bosnya seneng, itu jarang. Mahal orang kayak begitu tuh. Padahal tadi ya perbedaannya, orang kalau udah disenengin si bos, dia akan mendapat perhatian khusus. Nggak usah banyak ngedoa. Orang yang udah begitu mah ya, apa yang dibutuh dikasihin sama Allah. Apa yang dibutuh udah gitu ya. Udah nggak usah banyak ngedoa dia. Apalagi kalau sampai ngedoa, wah udah nggak pakai lama gitu ya. Nggak pakai lama. Pasti langsung. Makanya dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu yang benar, kerja aja dulu yang benar, gitu. Baru kamu minta, gitu. Kita mah kan mintanya mulu, gitu, diduluin, gitu ya. Kerjanya mah kadang belum maksimal, belum bagus, kan itu. Udah minta ini minta, gitu. Jangan dibalik konsepnya ya. Jangan banyak minta, tapi banyak bekerja. Itu ya. Nah, itu tadi kita beloknya teh dari jangan mempertanyakan Allah seperti apa. Jangan ngebayang-bayangin Allah kayak apa. Dari situ tadi beloknya teh ya. Karena kan orang mukmin nanti di surga bakal melihat Allah. Dan melihat Allah itu nikmat yang tertinggi dibanding nikmat yang lain. Itu dari situ tuh tadi kita ya beloknya teh ya. Jadi nggak usah dibayangin, pokoknya itu udah nikmat yang paling, udah dah. Cuman jangan dibayangin, Allahnya ganteng kali ya, apa Allah teh cantik gitu kan, Allah bukan cewek cowok kan begitu ya. Allah teh gagah apa mancung, nah gitu ya. Jangan gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa pokoknya udah paling nikmat aja dah gitu. Dibanding surga juga nikmatan itu ya kayak tadi begitu ya. Orang yang kerja sama si bos, apalah arti digaji sebulan 10 juta kalau bosnya benci. Nah kan begitu ya. Mendingan kagak digaji sama sekali tapi bos suka sama kita. Kan gitu ya. Lebih nyaman begitu kan kita ya. Daripada gaji sih gede 10 juta tapi bos sama kita kayaknya. Kan ada yang begitu ya. Kelihatan kan kita kayak ngerasa ya kalau orang gak resep sama kita teh kan gitu ya. Kan kita nggak enak ya digituin ya. Padahal digaji tapi bos nggak resep. Buat apa? Ini jangan digaji bos lah. Tapi wajah bos selalu berseri-seri kalau ngelihat saya kan gitu ya. Mau nyuruh saya daripada ditanya kagak, disuruh kagak. Nah, udah kiamat sugro udah kalau begitu. Kita sama atasan digituin ya, udah nggak enak banget ya. Nggak pernah ditanya, nggak pernah disuruh. Kalau kita ngejawab, nanya juga ngejawabnya seperlunya aja. Bos itu di mana? Situ. Kagak enak banget digituin ya sama atasan ya. Jadi mendingan itu tadi. Mendingan kagak dikasih gaji dah bos. Yang penting bos senang sama saya, baik sama saya. Nah gitu ya. B. Dalil akli, sifat muhalafah dari akalnya. Bila mana zat yang kodim itu ada persamaan dengan yang baru, tentu yang disebut kodim itu bukan
qadim, jadi baru ya. Jadi kalau Allah qadim sama yang baru ya berarti bukan qadim lagi atau ya, jadi baru. Dan itu mustahil. C. Dalil naklinya surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Atau di dalam surat Qul Al-Ikhlas ya ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Nah itu skema jenis yang tadi itu ya. Nah ini mah harus ngaji ilmu mantek ini mah ya, ngajinya nanti ilmu mantek nih. Kalau pengen memperdalam ini ya, istilah jenis latif, jenis nau dan lain-lainnya. Sampai situ nanti dilanjutkan sifat qiyamu. Nafa'anallah biulumim amin. Wallahu a'lam bishawab.